Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan kelas virtual pengetahuan karawitan jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saat ini kita sudah sampai materi kelima. Dari kelima ini kita akan membahas tentang gamelan anak TK dan gamelan autis. Gamelan anak TK itu adalah gamelan yang diperuntukkan kepada anak usia dini. Nah, ini yang membuat saya atau yang meneliti saya, kenapa itu kok membuat gamelan itu. Nah, pada tahun 2000-an saya mengajar di TK, terus di situ saya menemukan ada kegiatan gamelan di TK itu, tapi gamelannya besar sekali, sehingga anak pada waktu main itu cepat lelah, dan mainnya sambil, kalau nabuh kenong itu sambil jongkok, jadi serba tidak nyaman. Itu maka dibuat gamelan yang ukurannya, bentuk alat musiknya, lagu-lagu disesuaikan dengan tingkat kejiwaan anak. Oleh karena itu jumlah rincian atau alat yang digunakan tidak menggunakan alat-alat yang cara memainkan sulit. Nah, ini yang digunakan adalah kendang. Itu ada kendang ketipung dan kendang ageng, demung, saron barung, saron penerus, kedok, kenong, kempul, gong, dan bokal. Nah, jadi ini sangat mudah sekali ya. Untuk gendingnya gangsaran dan lancaran. Nah, itu lancaran itu biasanya digunakan untuk dolanan anak. Misalnya gending ABC, gending bentuk huruf, ngejo, gending dolanan yang sudah ada. Nah, ini bentuk huruf dan ngejo ini adalah lagu baru, gending baru, karena yang membuat saya syairnya dan lagunya itu digunakan untuk belajar membaca anak dengan tembang. Nah, dolanan tersebut juga digunakan untuk mengiringi dolanan anak atau sandiwara anak. Jadi nanti Anda bisa melihat itu, nanti saya kirimkan videonya ya. Nah, ini jadi Anda bisa bayangkan, ini tabuhnya sama lengannya anak aja hampir 2 kali lipat. Terus kemudian alat musiknya juga sekian besar ini, jadi sangat tidak nyaman bagi anak untuk bermain itu. Untuk itu saya merancang membuat begini ini. Membuat gini ini kira-kira ukurannya sekian inilah. Bisa, Allah ini bisa proporsional ya. Nah, terus akhirnya terjadilah ini. Nah, kenapa kok bisa terjadi ini? Kenapa ini kok ada binatang, ada kendaraan. Ini kan kendaraan, ini binatang. Nah, karena saya menggunakan strategi bahwa kalau gamelan itu ukirannya adalah ukiran yang lama, ukiran yang bentuk daun-daunan, anak itu kan nggak tahu. Oleh karena itu saya berkonsultasi atau diskusi dengan guru TK, kira-kira apa gamelan yang cocok untuk anak itu bentuknya kayak apa, temanya apa. Nah, terus dari diskusi itu akhirnya ketemu tema binatang dan tema kendaraan. Nah, kendaraan ini saya gunakan untuk nada, yang binatang ini untuk nada pelok, dan yang ini untuk nada selendro ya.
Sehingga nanti saya kalau menyuruh anak untuk ke nada selindro dan nada pelok itu saya langsung ke binatang atau kendaraan. Jadi mudah dipahami anak. Ya, jadi, nah akhirnya ini ya ini dipakai untuk anak ini ya. Nah, ini pada waktu latihan dan ini ibunya menunggu di sini. Nah, ini pada waktu latihan juga, tapi ada komunikasi antara main dan yang antri giliran bermain itu.
Selanjutnya adalah gamelan autis. Gamelan autis adalah gamelan yang desain rancangannya atau tempat alat musiknya bilah-bilah itu, jumlah rincian, susunan pemain, jenis gending, teknik tabuhan, cara penyajian, dan cara pembelajarannya disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan anak autis. Ya. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa gamelan autis adalah gamelan yang konvensional itu disesuaikan baik ukuran maupun gending dan seterusnya, termasuk cara mengajarnya disesuaikan dengan kondisi anak autis. Gitu. Ya. Gending-gendingnya adalah gending tulanan dan gending kreasi baru. Jadi gendingnya ini sangat sederhana sekali. Ya. Terus kemudian desain rancangannya adalah disesuaikan dengan eh, pada waktu itu, pada waktu penelitian adalah anak usia SMP. Nah, karakter anak usia SMP tersebut adalah senang barang-barang mainan yang sudah mempunyai ciri khusus. Misalnya tank, itu kan sudah mobil tapi berbentuk alat tempur. Terus kemudian ada pesawat, ambulan, dan seterusnya. Nah, rancangan kenongnya dihiasi dengan bunga karena ada anak perempuan. Jadi biar anak perempuan juga ada terakomodasi di situ. Nah, jumlah rinciannya adalah ini, ya, rincian yang bisa dimainkan anak. Jadi sebagian besar itu adalah yang dimainkan dengan satu tangan karena salah satu eh, ciri dari gamelan yang eh, bisa dimainkan mudah cara mainnya itu adalah yang digunakan dengan satu tangan itu ya, kecuali kendang saja yang dua ya. Terus kemudian ini ada kendang, bunang barung, balungan ini ada demung ini saron salah ya, saron barung, saron penerus, kenong, ketuk, kempul, gong. Prinsipnya adalah sama dengan jumlah rincian gamelan anak tadi. Hanya bedanya jumlah kenongnya, ada kenongnya. Kalau yang anak tadi kenongnya hanya satu, kalau yang ini kenongnya 10. Jadi menyesuaikan dengan jumlah kenong yang ada. Ya. Nah ini adalah bentuknya ini. Nah ini yang tank, yang ini juga pesawat tempurnya, itu bukan pesawat, juga tank. Terus ini adalah mobil balap. Nah, ini adalah pesawat ya. Nah, jadi jumlahnya yang balungannya ini. Nah, ini secara keseluruhannya adalah begini. Ini kendang, terus kemudian eh, demung, saron barung, kemudian saron penerus ini ya. Nah, ini kenongnya adalah kenong ini hanya ditampilkan sebagian ya. Jadi udah sekitar 10 ya. Terus kemudian ada ini kempul, gong. Ini kedoknya di sini, ya kenongnya hanya satu, kenong Japan itu ya. Nah, syarat pemainnya nah, tidak seperti anak seperti biasanya. Jadi seluruh pemain ini adalah harus sudah berkonsentrasi atau bisa duduk dengan tenang. Jadi kalau apa? Kalau dia belum bisa tenang, apa? Lari kemana-mana itu nggak bisa ya. Terus pada saat itu beruntung ada anak satu yang berbakat seni, dia bisa nari dan terus dia disuruh mengendang. Nah, bagus sekali jadi itu ya. Artinya semua pemainnya itu adalah anak apa? Anak hmm, autis ya, anak autis ini ya. Karena kalau pengendang belum ada ini biasanya belum bisa menghentikan secara sendiri, artinya di mana dia berhenti itu belum tahu ya. Kemudian pemain saron ini adalah syarat-syarat ya. Tadi berbicara tentang syarat. Nah, seluruh pemain bisa berkonsentrasi, terus kemudian pengendangnya harus bisa berbakat seni, terus kemudian pemain balungan saron
penerus dan kenong, saron barung dan saron penerus ini ya, adalah anak yang sudah bisa mengenal angka. Artinya dia sudah tahu angka 1 sampai 10 minimal. Sehingga nanti kalau dia diajari gending lewat notasi, dia bisa melakukannya. Terus pemain kentruk, ketuk, kenong, dan gong ini anak yang sudah bisa diberi komando. Soalnya pakai hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Nah, misalnya pemain kenong itu hitungannya ke 4, 8, 12, dan 16 itu harus bisa. Nanti kalau di sini kamu mukul ya, itu. Ternyata itu eh, cukup efektif. Kemudian gendingnya adalah gending yang mudah, yang paling mudah, dan ditambah dengan gending kreasi baru ya, gending yang rancak. Ini masalahnya ketika anak autis itu diberi gending yang mudah, yang gending anak-anak, ternyata dia bosan juga. Akhirnya diberi gending yang rancak itu, yang apa, tidak agak panjang gitu lah, agak melankolis itu. Kalau yang gending anak kan cuma pendek-pendek. Nah, bentuk gending sebagian besar adalah lancaran. Nah, teknik tabuhannya adalah yang eh, mudah ya, jadi bisa dilakukan anak. Kendangnya tidak pakai ciblon. Ciblon itu adalah kendang yang untuk wayangan, itu untuk ngiringi tari dan sebagainya. Balungnya tidak imbal dan seterusnya ya. Nah, cara penyajiannya semua itu konvensional, artinya semua pemain duduk. Ternyata anak itu bosan, kemudian diseringi karaoke, dan ini eh, apa, mendapat sambutan bagus. Jadi masing-masing anak diberi giliran untuk nembang. Ternyata mereka antusias sekali, dan itu menjadikan latihan itu tidak membosankan. Nah, pembelajarannya yang paling sulit itu tempo. Pada awalnya tidak bisa dikendalikan dengan kendang ya. Jadi karena anak autis itu adalah terbiasa dengan dirinya sendiri ya. Oh ya, mungkin Anda belum tahu ya bahwa ciri anak autis itu dia menyendiri, asik dengan dunianya sendiri, sehingga interaksi dengan orang lain itu sangat sulit. Terus kemudian sedapat mungkin anak tidak dipandu. Nah, jadi selama proses pembelajaran itu harus dipandu anak-anak itu ya. Hmm. Terus kemudian interaksi antar mereka lebih penting dibanding dengan kualitas tabuhan. Jadi tidak mengejar kualitas tabuhan karena anak sudah bisa berinteraksi itu sudah bagus. Anak diberi kebebasan bermain. Artinya kalau sudah bisa itu jangan dipandu terus supaya mereka bisa berinteraksi secara musikal maupun secara apa, langsung. Terus pelatih dan pendamping tidak memberi hukuman. Orang tua memberi kebebasan anak untuk menentukan sendiri pilihannya. Artinya ingin nabuh apa itu dibebaskan. Terus kemudian hasilnya ternyata itu sangat bagus sekali. Nah, ini pada waktu itu hasilnya itu ada yang me- menggunakan apa? Menggunakan analisis gelombang otak itu. Jadi anak itu apa? Diberi, nah ini hasilnya ini. Nah, sebentar, sebentar. Jadi di kepalanya itu dikasih apa? Eh, dikasih kabel-kabel yang dihubungkan dengan program, kemudian anak itu diberi apa, disuruh mendengarkan gamelan, dan kemudian yang satu lagi tidak. Nah, ketika itu sudah direkam, maka terus hasilnya dianalisis ya, untuk mengetahui apakah ada perubahan atau tidak. Nah, ini hasilnya itu begini. Nah, saya tidak bisa membaca ini dulu dimintakan eh, menganalisis kepada dosen di UGM. Nah,
Hasilnya ternyata ada anak yang terpengaruh dan ada yang tidak. Nah, ini ya. Nah, terus kemudian perubahan perilakunya adalah secara keseluruhan anak itu konsentrasinya meningkat. Ya, ini bisa konsentrasi selama 1,5 jam. Jadi waktu itu eh, tahun berapa itu? Kira-kira tahun 2010, 2014-an. Itu siaran di Jogja TV selama 1,5 jam. Sebelumnya gurunya itu sudah cemas, wah ini nanti anak apakah bisa duduk selama 1,5 jam. Akhirnya dia duduk dengan baik, meskipun dia tidak menabuh, karena pada waktu itu ada apa siaran langsung, kemudian ada dialognya. Nah, ketika dialog itu kan mereka tidak memainkan gamelan. Ternyata itu adalah apa? Ternyata mereka dapat tenang selama siaran itu. Ya. Terus eh, kemudian itu ada yang itu eh, eh, ada yang tidak memainkan. Artinya eh, dalam proses terapi itu tidak semua anak autis itu memainkan. Ya, ini ya Bagas ini adalah dia tidak memainkan, dia hanya lari ke sana kemari itu. Nah, ternyata ada perkembangan berbicara. Bagas mulai bisa menyanyi baris rampak meskipun kata-katanya nggak jelas ya. Artinya dia terpancing dengan adanya mendengarkan gamelan itu. Kemudian dapat mengetahui irama, misalnya menyanyi sesuai dengan irama musiknya. Ya, karena ada baris rampak itu ada ketukan itu dia bisa. Gitu. Terus kemudian dapat joget, bila disetelkan video Bagas joget. Itu perkembangan lainnya. Ya, ya. Kemudian yang mengejutkan itu adalah ini namanya Henrico itu ini mulai ada eh, inisiatif berinteraksi ya setelah misalnya setelah senam menyiapkan buku berdoa dan menunggu. Nah, Henrico ini perlu diketahui bahwa dia itu selama 10 tahun itu dikunci di kamar, disetelkan video. Jadi dia interaksi dengan orang lain itu sangat sedikit. Nah, terus kemudian berani membangunkan ayahnya untuk mengantarkan berlatih karawitan. Nah, selama sekian tahun itu belum berani, tidak pernah membangunkan ayahnya untuk meminta sesuatu. Nah, ketika dia sudah ikut latihan gamelan itu, dia berani membangunkan ayahnya ketika waktunya sudah tiba. Nah, terus kemudian disiplin dalam berlatih karawitan ini anaknya pendiam, tapi dia disiplin sekali, tapi lumayan pinter ini. Ada indikasi ingin mengemukakan sesuatu ketika latihan gamelan. Jadi ya karena dia tidak banyak ngomong, biasanya hanya melalui tanda-tanda itu ya. Nah, hafalannya cepat. Jadi sekali dikasih tahu itu dia latihan 2, 3 kali itu sudah hafal. Terus kemudian Arka. Nah, Arka ini adalah pemain yang lain. Ini mulai mau main dengan teman-temannya, mulai bisa menipu untuk kebaikan. Ini kalau menangis eh, bilang kelilipan. Gitu. Jadi eh, mengucek, meraba-raba itu kan biasanya eh, kalau menangis dia menghilangkan air matanya dengan tangan. Nah, itu kalau ditanya kenapa, katanya kelilipan itu kemasukan debu gitu. Nah, kebiasaan tepat waktu menjadi fleksibel. Misalnya saja ketika latihan tiba, ia ingin pulang tepat waktu, dapat disarankan secara fleksibel.
Jadi kalau waktu latihan itu jam 3 misalnya, jam 3 selesai, maunya dia itu latihan berhenti terus dia pulang. Nah, ternyata akhirnya dia bisa ditahan gitu. Itu adalah sebuah perkembangan yang luar biasa di anak autis ya. Banyak kata yang keluar, banyak ngomong. Ketika dia datang itu, gamelan datang, dia senang sekali dengan gamelannya itu, terus kemudian mengajak temannya, ayo ke sana lihat apa, lihat tank, lihat pesawat dan seterusnya. Jadi akhirnya banyak omong karena salah satunya dia menggunakan apa, menggunakan media gamelan itu sebagai bahan pembicaraannya. Jemputan terlambat tidak menangis, ya, biasanya menangis ini. Mulai bisa menikmati nyanyian. Bila lagu sedih, dia ikut sedih dan seterusnya. Bila marah, tidak lagi di depan orang tuanya, tapi masuk kamar mendengarkan siaran kelenengan di radio sambil minum teh. Jadi kayak orang tua itu ya. Perkembangannya ini sangat luar biasa. Pertama minta sesuatu kepada orangnya, kepada orang tuanya, minta diberikan saran. Jadi ayahnya dan ibunya menemui saya, Pak, harganya ini berapa? Terus kemudian saya sodorkan harganya sekian, Pak, ini mahal karena semuanya apa membuat khusus hanya satu itu. Akhirnya dia tidak jadi membeli. Artinya maksudnya begini, jadi Arka sudah mulai bisa berkomunikasi dengan orang tuanya karena sebelumnya itu tidak pernah mengatakan meminta sesuatu kepada orang tuanya, termasuk seperti Iko tadi. Nah, Daru ini pemain gong, konsentrasi pada beberapa minggu yang lalu membaik. Tabuhan gong 90% benar. Sekarang berkurang mungkin karena sedang jatuh cinta dengan Andri. Nah, ini Daru ini pada waktu itu remaja ya, jadi dia nggak banyak omong. Ya, sehingga nah, Andri itu adalah pemain kempul di sebelahnya, sehingga mereka saling berdekatan gitu, dan konsentrasinya ketika bermain gamelan, tabuhan gongnya itu sering meleset karena dia memperhatikan Andri itu. Nah, pengembangan sosialisasinya, interaksi sosialnya bertambah. Ya. Kalau tidak dapat menabuh gong secara tepat, dia tersenyum. Ya, kalau dapat menabuh gong secara tepat, dia tersenyum. Ya.